Insiden penemuan sebuah bom presisi GBU-39 di Lebanon memicu perhatian besar dari komunitas internasional. Biasanya, amunisi jenis ini dirancang untuk menghantam target secara efisien hingga hampir tidak menyisakan komponen yang bisa dianalisis. Namun kali ini perangkat tersebut ditemukan dalam keadaan relatif utuh setelah sebuah serangan udara. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Amerika Serikat segera meminta agar bom itu dikembalikan karena terdapat kekhawatiran bahwa pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis tertentu dapat mempelajari sistem di dalamnya. Permintaan tersebut menimbulkan spekulasi tentang pentingnya teknologi yang tertanam pada bom tersebut dan risiko apabila desain internalnya dibongkar oleh negara atau kelompok dengan kemampuan rekayasa balik. Situasi ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana jatuhnya perangkat militer canggih dapat mempengaruhi dinamika keamanan regional, mengingat bahwa pengetahuan teknis dari satu perangkat saja bisa memicu peningkatan kemampuan suatu aktor non-negara atau negara tertentu dalam waktu relatif singkat. Selama puluhan tahun hidup di bawah berbagai bentuk embargo, Iran mengembangkan pola kerja yang tidak biasa dibanding negara lain dalam mengembangkan teknologi militernya. Karena akses menuju perangkat canggih sangat terbatas, pendekatan yang lahir justru berbasis pada pembongkaran dan analisis mendalam terhadap setiap sistem asing yang berhasil mereka dapatkan. Para analis pertahanan menyebut cara ini sebagai upaya yang konsisten dan terencana dalam memetakan teknologi barat. Berbagai perangkat yang jatuh melalui konflik, penyitaan di darat atau melalui kelompok sekutu di kawasan menjadi sumber data teknis yang terus mengalir. Dalam kurun 2010 hingga 2025, jumlah perangkat rampasan yang masuk ke wilayah Iran meningkat signifikan, termasuk beberapa dari front Ukraina yang kemudian dikirim oleh Rusia untuk dipelajari. Situasi tersebut menunjukkan bahwa bagi Iran, setiap perangkat bukan hanya alat perang, tetapi juga materi pembelajaran strategis. Pendekatan ini menjadi alasan mengapa teknologi tertentu dapat ditiru atau dikembangkan ulang meski akses legal terhadap perangkat aslinya tertutup. Tahun 2011 menjadi titik balik penting ketika sebuah drone siluman RQ-170 Sentinel buatan Amerika Serikat dilaporkan jatuh dalam kondisi relatif utuh di wilayah Iran. Pemerintah AS secara resmi meminta pengembaliannya karena perangkat ini membawa sejumlah teknologi yang tidak lazim ditemukan di medan konflik. Iran menolak permintaan tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan mempelajari struktur teknis drone tersebut. Para pengamat pertahanan menilai langkah ini sebagai momen penting yang membuka babak baru dalam kemampuan rekayasa balik Iran. RQ-170 dikenal sebagai platform pengintaian berteknologi tinggi, sehingga keberadaannya dalam kondisi utuh memungkinkan para teknisi Iran memeriksa material komposit, sistem komunikasi, hingga rancangan aerodinamisnya. Sejak peristiwa itu, kekhawatiran negara-negara barat meningkat karena satu drone yang jatuh terbukti cukup untuk mempercepat perkembangan teknologi lokal di Iran. Insiden ini juga menjadi rujukan utama ketika negara-negara menilai risiko operasi udara di wilayah yang berpotensi menampung kemampuan analisis teknis tingkat tinggi. Sekitar 5 tahun setelah insiden RQ-170, Iran memperkenalkan drone Shahed 191 yang tampil dengan karakteristik visual menyerupai platform siluman Amerika tersebut. Dari bentuk sayap hingga sudut struktur, sejumlah elemen tampak mengikuti prinsip desain yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada fungsi. Jika RQ-170 merupakan drone pengintai, Shahed 191 dibuat sebagai wahana serang dengan kemampuan membawa senjata. Pengamat menilai ini sebagai tanda bahwa Iran tidak hanya meniru, tetapi juga melakukan adaptasi agar sesuai kebutuhan operasional mereka. Drone ini memiliki endurance beberapa jam dan diklaim mampu melaksanakan misi penetrasi ke wilayah dengan pertahanan udara padat. Pada 2018, versi operasionalnya dipamerkan oleh kelompok sekutu Iran di kawasan, sementara pada 2023, varian yang mirip mulai digunakan dalam konflik lain. Kemunculan Shahed 191 memperlihatkan bagaimana satu insiden jatuhnya drone asing dapat memicu lompatan teknologi signifikan sekaligus meningkatkan kekhawatiran negara-negara
yang sebelumnya tidak menganggap Iran sebagai pemain besar dalam teknologi udara. Tak berselang lama dari kemunculan Shahed 191, Iran kembali memamerkan sistem udara baru bernama Shahed 129. Bentuk fuselage, model sayap serta konfigurasi mesinnya mengingatkan banyak analis pada drone MQ-1 Predator milik AS. Walau tidak ada konfirmasi resmi mengenai asal referensi desain, sejumlah pihak memperkirakan bahwa komponen atau serpihan drone barat yang jatuh di Irak maupun Afghanistan telah memberikan gambaran teknis bagi para insinyur Iran. Menariknya, Shahed 129 justru menunjukkan performa yang lebih jauh dari Predator generasi awal. Drone ini diklaim mampu terbang selama lebih dari 24 jam dan membawa berbagai jenis persenjataan untuk serangan darat. Sejak MQ-1 dihentikan operasinya di AS dan digantikan model yang lebih baru, Shahed 129 justru berkembang menjadi tulang punggung kekuatan udara tak berawak Iran. Sistem ini telah digunakan di beberapa operasi militer, termasuk di Suriah, dan kini dianggap sebagai simbol kemampuan Iran dalam mengadaptasi teknologi asing menjadi platform yang sesuai kebutuhan regional mereka. Kemampuan rekayasa ulang Iran tidak hanya terbatas pada wahana udara. Pada 2018, sebuah drone bawah laut Rimes 600 milik Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tertangkap oleh kelompok Houthi, sekutu Iran di Yaman. Laporan intelijen menyebutkan bahwa perangkat tersebut kemungkinan dikirim ke Iran untuk dianalisis. Rimes 600 adalah platform bawah laut yang cukup kompleks, sehingga kemunculan torpedo baru bernama Al-Qorih pada 2024 menimbulkan dugaan adanya hubungan teknis antara keduanya. Bentuk, ukuran, serta beberapa konfigurasi eksternal Al-Qorih terlihat mirip dengan perangkat aslinya. Pengamat maritim menilai bahwa membuat wahana bawah laut dari nol membutuhkan keahlian tinggi, sehingga kesamaan ini menandakan proses pembelajaran dari perangkat yang sebelumnya tertangkap. Dengan kehadiran torpedo ini, kemampuan maritim kubu Iran diperkirakan mengalami perluasan signifikan, terutama dalam konteks operasi bawah laut yang biasanya dikuasai negara-negara dengan industri pertahanan canggih. Perkembangan ini mendapat perhatian karena menandai perluasan kompetensi teknis Iran ke domain baru. Pada awal 2025, Iran mengumumkan rudal pertahanan udara GM-118 yang memicu diskusi luas karena spesifikasinya mengingatkan banyak pihak pada pencegat Coyote Block 2 buatan Amerika Serikat. Dari jangkauan sekitar 25 km hingga sistem pelacakan berbasis radar elektrooptik dan inframerah, sejumlah fitur terlihat sejalan dengan teknologi yang digunakan pada sistem barat tersebut. Tidak pernah ada catatan bahwa Iran menangkap perangkat Coyote secara langsung, sehingga muncul dugaan bahwa pengetahuan teknis itu diperoleh dari perangkat rampasan yang dibawa keluar Ukraina oleh Rusia untuk dikaji lebih lanjut. Jika benar, hal ini menunjukkan bagaimana konflik regional dapat memberi dampak pada peningkatan kemampuan negara lain yang tidak terlibat langsung di medan perang. GM-118 dipresentasikan sebagai sistem pertahanan baru yang mampu merespons target udara berkecepatan tinggi. Para analis menilai kemunculan rudal ini sebagai bukti bahwa arsitektur senjata modern semakin rentan direplikasi ketika perangkat aslinya jatuh ke lingkungan yang memiliki kemampuan investigasi teknis mendalam. Iran kembali menjadi perhatian pada 2023 dengan peluncuran sistem anti-tank Shahed 365. Senjata ini menggugah minat para pengamat karena disebut memiliki sejumlah karakteristik serupa dengan Javelin, sistem anti-tank portable milik Amerika Serikat. Menurut laporan yang beredar, beberapa unit Javelin diduga ikut direbut dalam konflik Ukraina sebelum akhirnya dikirim ke Iran untuk dipelajari. Shahed 365 kemudian diperkenalkan sebagai sistem generasi baru dengan kemampuan serangan jarak jauh, termasuk fitur peluncuran yang tidak memerlukan panduan lanjutan setelah tembakan dilepaskan. Prinsip serangan dari bagian atas yang biasa diterapkan pada Javelin juga menjadi bagian dari narasi teknis senjata tersebut. Dalam konteks regional, kemampuan semacam ini berpotensi mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan yang banyak menggunakan kendaraan lapis baja modern. Kendati demikian, pengamat internasional tetap menekankan perlunya verifikasi independen terkait klaim performa agar informasi mengenai kemampuan sistem ini tetap berada dalam batas analisis profesional. Pada 2012, Iran mengumumkan bahwa mereka berhasil memperoleh drone pengintai berbasis Scan Eagle buatan perusahaan Amerika. Perangkat tersebut dilaporkan cukup utuh untuk dipelajari struktur internal maupun rangkaian elektroniknya. Tidak lama setelah itu,
drone bernama Yasir diperkenalkan kepada publik sebagai produk lokal yang memiliki desain serupa. Yasir kemudian diproduksi massal dan digunakan oleh berbagai kelompok sekutu Iran di Irak dan Suriah. Pada 2013, satu unit bahkan diberikan kepada Komandan Angkatan Udara Rusia sebagai simbol kerjasama teknis antara kedua negara. Kemunculan Yasir memperlihatkan pola yang sama seperti perangkat udara tiruan lainnya. Desain awal diambil dari perangkat yang berhasil diperoleh, kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan operasional Iran. Drone kelas ini memiliki peran penting dalam misi pengawasan jarak menengah dan terbukti menjadi alat yang dapat dioperasikan di berbagai kondisi medan. Kasus ini juga menyoroti isu lebih luas mengenai bagaimana perangkat yang jatuh di wilayah konflik dapat menjadi sumber inovasi teknologi yang tidak terduga. Pada 2023, Iran menampilkan drone kamikaze ringan bernama Sina yang disebut memiliki kemiripan dengan platform Switchblade 300 buatan Amerika Serikat. Kedua perangkat menggunakan konsep sayap lipat serta peluncur tabung bertekanan sehingga mudah digunakan dalam operasi darat maupun laut. Sina dirancang sebagai amunisi sekali pakai yang dapat mengunci target dari jarak dekat sebelum menghantamnya dengan presisi. Keberadaannya menambah daftar perangkat yang menunjukkan pola rekayasa balik berkelanjutan di Iran. Dari drone siluman, senjata anti-tank, hingga sistem bawah laut, perkembangan ini menandai bahwa kemampuan Iran bukan lagi fenomena sporadis, tetapi bagian dari program jangka panjang yang didukung jaringan industri dan teknis yang semakin matang. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di negara-negara barat, karena setiap perangkat canggih yang jatuh ke tangan pihak lawan kini berpotensi menghasilkan versi baru yang lebih murah dan diproduksi dalam jumlah banyak. Dalam konteks keamanan global, kemampuan rekayasa balik semacam ini dapat menggeser dinamika kekuatan dan strategi militer di masa mendatang.